Hal-hal yang akan berubah setelah mengalami kebangkitan spiritual dan rutin melakukan meditasi. Meditasi adalah warisan leluhur Nusantara yang sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Dan ternyata setelah dilakukan, ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Selain sangat bermanfaat untuk kenaikan progres spiritual kita, meditasi ternyata juga sangat berdampak untuk kesehatan fisik, mental, dan kejiwaan kita. Dan sebenarnya ada banyak sekali keajaiban yang bisa terjadi ketika kita rutin melakukan meditasi. Apa saja yang akan terjadi pada diri kita kalau kita melakukan meditasi dengan rutin? Setidaknya 10-15 menit per hari. Sebelum kita bahas, simak dulu informasi penting berikut ini. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini. Kalau kalian sampai sekarang belum pernah melakukan meditasi, saya sarankan cobalah lakukan meditasi mulai sekarang. Apalagi sekarang meditasi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Indonesia, orang-orang tua, atau orang-orang Hindu atau biksu-biksu Buddha saja. CEO perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa pun ternyata juga banyak yang suka melakukan meditasi di tengah-tengah kesibukan bisnis mereka. Kenapa meditasi bisa begitu powerful dan akhir-akhir ini mulai menjadi tren di kehidupan modern kita? Karena kalau kalian rutin melakukan meditasi, setidaknya kalian akan mengalami beberapa perubahan menakjubkan seperti berikut ini. Yang pertama, kalian jadi merenungkan, mempertanyakan, dan mencari tahu apa gunanya manusia di dunia ini. Tapi ini bukan berarti kalian menjadi benci dengan eksistensi manusia. Setelah beberapa hari meditasi, kalian bisa saja mulai mempertanyakan kenapa manusia itu tetap diciptakan, padahal manusia banyak yang merusak alam dan juga lingkungan. Bahkan manusia merupakan predator nomor 1 di dunia. Jika manusia kebanyakan justru merusak, kenapa manusia tetap diciptakan di dunia ini? Gunanya buat apa? Ataukah selama ini kita sudah salah menjalankan fungsi kita sebagai manusia? Yang kedua, mulai bisa melihat keindahan di mana-mana, termasuk melihat keindahan di hal-hal yang kecil atau sederhana. Dulu, mungkin untuk bisa melihat keindahan, kalian harus pergi piknik dulu ke tempat-tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau oleh orang banyak, seperti Bali, Lombok, Flores, Swiss, atau Venesia. Selama berpuluh-puluh tahun, kita sering dijejali informasi bahwa keindahan itu identik dengan alam-alam dari objek wisata premium yang sulit dijangkau, atau keindahan itu identik dengan karya seni yang sangat mahal, yang mana untuk melihatnya saja kita harus datang ke sebuah tempat yang berharga mahal, yang notabene banyak yang orang tidak bisa menjangkaunya. Sekarang, hal-hal tersebut mulai bergeser. Kalian jadi bisa melihat hal-hal indah dari apa-apa yang ada di sekitar. Bahkan hal-hal yang sederhana seperti bunga-bunga yang mekar di halaman rumah atau pemandangan sekitar rumah setelah hujan turun pun itu bisa membawa keindahan tersendiri. Dan kalian cukup bahagia dan bersyukur karena kini bisa melihat keindahan di mana-mana. 3. Pikiran menjadi lebih tenang dan lebih positif. Meditasi sebenarnya adalah aktivitas berdiam diri untuk memberikan kesempatan kepada pikiran dan perasaan kita supaya mereka itu bisa istirahat dan mengendap, sehingga lama-kelamaan otak dan batin kita menjadi lebih tenang. Sebenarnya sumber dari segala kecemasan, overthinking, kekhawatiran berlebih, dan stres itu datangnya dari pikiran dan perasaan yang selalu sibuk. Ketika kalian meditasi, maka lama-kelamaan pikiran dan perasaan ini akan mengendap. Lalu, kalian menemukan ketenangan. Ketika sudah mulai tenang inilah, maka secara alami pikiran berubah menjadi lebih positif. 4. Mulai malas serampangan menghakimi orang atau kelompok lain. Tidak seperti dulu yang mudah menilai dan menghakimi orang. Apalagi sampai ikut-ikutan harus membenci orang atau kelompok yang banyak dibenci oleh masyarakat tanpa melihat dulu faktor-faktor penyebabnya. Sehingga ketika sekarang kalian mendengarkan hal-hal buruk tentang seseorang atau kelompok-kelompok tertentu,
kalian cenderung untuk mendengarkan dan mengamatinya dulu. Bahkan kalian bisa melihat sudut pandang orang lain dari perspektif yang berbeda, sehingga akhirnya kalian tidak mau lagi sembarangan menghakimi atau menilai orang lain. Kalian juga jadi tidak suka ikut campur urusan orang lain. Kalian merasa setiap orang punya privasi dan ruang sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, dan setiap orang pasti punya alasan untuk berbuat atau memiliki sifat-sifat tertentu. 5. Jadi tidak mudah ke-trigger kalau ada fenomena-fenomena sosial yang menguras emosi. Sekarang kalian cenderung ke mengamati dulu dibandingkan langsung buru-buru menghujat atau menghakimi atau ikut campur urusan orang lain. Ketika ada isu sosial yang sedang viral dan menguras emosi banyak orang, kalian cenderung lebih tenang dan tidak tertarik untuk bersikap reaktif. 6. Fisik menjadi lebih sehat, penyakit-penyakit yang dulu menggerogoti jadi lebih cepat sembuh. Jika kalian sudah rutin meditasi dan dulunya punya penyakit berat atau komplikasi, coba amati diri kalian sendiri setelah rutin meditasi. Biasanya setelah itu kalian mengalami penyembuhan yang sangat cepat. Ini karena meditasi membuat pikiran menjadi lebih tenang, sehingga tubuh bisa lebih leluasa mengeluarkan hormon kebahagiaan dan memicu produksi sel-sel imun lebih banyak. Ketika kalian rutin meditasi, tanpa sadar tidur pun menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Di saat kalian tidur nyenyak inilah, sel imun bekerja keras dan tubuh aktif mengganti sel-sel rusak dan berpenyakit diganti dengan sel-sel baru yang lebih sehat, sehingga terjadilah penyembuhan. 7. Masalah berkurang drastis. Bahkan kalian bisa heran, dulu hidup banyak masalah, sekarang justru masalah seperti tidak ada lagi. Sebenarnya masalah itu tetap ada, hanya saja kita yang menjadi lebih tenang dan lebih santai menghadapinya. Ini karena pikiran kita lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Dan lama-lama mental kita jadi lebih kuat. Kita bisa lebih tenang dan menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Sehingga terjauhkan dari masalah, tantangan juga berhasil dihadapi sebelum berkembang menjadi masalah-masalah baru. Itulah sebabnya kita jadi merasa hidup kita menjadi lebih tenang dan lebih tidak ada masalah lagi. Seolah-olah kita itu terbebas dari masalah sama sekali. 8. Mulai menemukan kalau semua agama pada dasarnya itu sama. Indonesia sepertinya adalah negara yang paling sensitif dan sangat mudah tersinggung soal agama. Tapi setelah rutin meditasi, kalian mulai menemukan kalau semua agama pada dasarnya mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang sama, yakni mengajarkan moral, filsafat, dan spiritualitas. Hanya saja masing-masing memiliki nama yang berbeda-beda dalam penyebutan Tuhan, dan setiap agama berbeda ritual dan syariatnya sendiri-sendiri. Itu karena setiap agama juga dilahirkan dari kebudayaan dan masa yang berbeda-beda. Kalau kalian amati setiap peradaban, itu cenderung melahirkan agama sendiri-sendiri, sehingga agama satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda, tergantung dari peradaban mana dan era kapan agama tersebut diturunkan. Karena pada dasarnya, agama itu selalu menyesuaikan dengan kondisi peradaban yang ada. 9. Tidak peduli urusan orang lain, lebih suka fokus ke dalam diri. Sekarang, kalian jadi tidak mau terlalu mengatur atau kepo dengan jalan hidup orang lain. Sekarang fokusnya justru ke dalam diri. Sekarang jadi lebih suka memperhatikan diri sendiri dan fokus memperbaiki diri sendiri agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalian jadi lebih suka mengkoreksi diri sendiri apakah sudah lebih sehat secara fisik, mental, dan kejiwaan dibandingkan dengan dulu. Kalian tak lagi suka membanding-bandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain, apalagi sampai iri dengan pencapaian orang lain. 10. Mulai peka terhadap energi-energi yang ada di alam. Energi di sini tidak hanya energi yang ada di alam bebas yang kita kenal dalam ilmu fisika klasik, seperti energi yang ada di dalam angin, air, api, atau tanah. Tapi, kalian juga mulai peka terhadap energi yang timbul di antara interaksi makhluk hidup lain, seperti energi antara manusia dan hewan contohnya. Sekarang, berbicara sama manusia tidak hanya melihat ekspresi wajah dan mendengar kata-katanya saja, tapi kalian juga mulai merasakan energinya. Dari sini kalian jadi tahu apakah orang tersebut sedang baik, jahat, senang, atau sedih. 11. Intuisi semakin banyak, kuat, dan semakin presisi. Intuisi adalah suara batin yang berasal dari alam bawah sadar manusia, yang bersifat menuntun atau melindungi manusia. Ini berbeda dengan ego, yang juga sama-sama berasal dari dalam batin manusia. Intuisi ini bersifat positif dan bertujuan untuk membimbing manusia ke arah kebaikan atau kesejahteraan, serta melindungi manusia dari mara bahaya. Ini berasal dari pikiran bawah sadar,
sadar dan biasanya sering muncul kalau kita sedang rileks atau berada dalam mode penciptaan. Nah, sedangkan ego itu adalah bagian dari diri kita yang selalu ingin diakui. Biasanya ego ini muncul sebagai bentuk survival mode atau mode bertahan hidup, dan biasanya otomatis akan muncul untuk melindungi manusia dari bahaya. Ego akan selalu muncul ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang membahayakan diri kita, entah saat kita menghadapi penghinaan, intimidasi, rasisme, atau saat kita berada dalam bencana alam atau kecelakaan. Ego ini bersifat negatif dan biasanya membuat manusia cenderung mengeluarkan emosi-emosi negatif yang berfokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. 12. Mulai lepas atau melampaui dualitas. Di sini manusia mulai sadar kalau dunia memang terbentuk dari dua hal yang saling berbeda dan berlawanan. Namun keduanya adalah satu, dan dualitas inilah yang membuat dunia ini menjadi hidup. Tanpa gelap, manusia tidak bisa menghargai terang. Tanpa sedih, manusia tidak bisa merasakan nikmatnya kebahagiaan. Semua terasa nikmat karena ada lawannya, tapi bukan berarti kita harus melekat atau terjebak di salah satunya. Orang-orang yang biasa meditasi biasanya akan melampaui dualitas ini. Dalam artian, dia tidak lagi melekat di salah satunya, tapi jadi punya kebijaksanaan kapan harus memakainya, kapan juga harus berada di tengah-tengahnya. 13. Mulai memahami hukum-hukum alam. Pada dasarnya, hukum-hukum alam itu sudah banyak yang dijelaskan secara sains, terutama dalam ilmu fisika. Fisika sebenarnya adalah disiplin ilmu yang khusus membahas hukum-hukum gerak di alam semesta. Tapi memang ada beberapa hukum alam yang belum terjabarkan secara sains. Hukum yang belum terjabarkan secara sains ini kerap dianggap gaib oleh orang-orang kebanyakan. Dan uniknya, orang yang rutin meditasi dengan sendirinya justru memahami hukum-hukum alam yang dianggap gaib ini dan justru bisa memanfaatkannya. 14. Mulai melampaui agama dan keyakinan apapun. Inilah yang menyebabkan orang yang biasa meditasi sering dikira ateis atau agnostik. Karena biasanya orang yang melakukan meditasi secara rutin, mereka mulai melepaskan diri dari segala perdebatan dan kemelekatan terhadap doktrin dan dogma agama. Mereka banyak yang tetap mempelajari agama-agama di dunia, bahkan menjadi semakin humanis karena berhasil mengamalkan ajaran-ajaran spiritual agama. Tapi mereka juga tidak mau terjebak dalam identitas agama yang membuat diri mereka melekat. 15. Melebur dengan alam semesta. Ini adalah melebur secara batin, yakni pikiran dan perasaan. Kalian mulai merasakan kalau kalian dan alam semesta itu adalah satu kesatuan dan saling terhubung satu sama lain. Bisa jadi ini adalah pengalaman pertama, tapi entah kenapa pengalaman melebur dengan alam semesta ini menjadi sangat menyenangkan. Seiring dengan meleburnya diri dengan alam, perlahan kalian juga mulai menyadari makna atau hakikat dari menyatunya insan dengan Sang Pencipta, atau kalau dalam filsafat Jawa disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. 16. Semakin mengenali jati diri atau diri sejati dan menemukan misi jiwa. Semakin rutin meditasi, semakin sering melakukan meditasi, secara alami kalian jadi lebih mengenali diri sendiri. Sampai lama-lama, akhirnya kalian akan mengenali dan memahami apa yang disebut dengan diri sejati atau jati diri. Ketika sudah mulai menyadari hakikat dari diri sejati ini, secara alami kalian juga akan mulai menyadari apa yang menjadi misi jiwa atau dharma masing-masing. 17. Apa yang diinginkan cepat menjadi realita. Karena kini kalian mulai selaras dengan alam semesta, kalian mulai menyadari hukum-hukum alam dan mulai mematuhinya. Maka secara ajaib, apa yang kalian inginkan juga menjadi kenyataan dengan mudah. Law of attraction menjadi lebih mudah untuk diwujudkan, dan kalian mulai terbiasa menciptakan realita sendiri. 18. Mengalami keterlepasan atau detachment. Di sini kalian mulai melepaskan diri dari kemelekatan-kemelekatan duniawi. Kalian semakin tidak mau terikat dengan suatu apapun, entah itu dengan hubungan yang terlalu mengikat, dengan barang, dengan pasangan, bahkan dengan doktrin dan dogma agama sekalipun. Di sini bukan berarti kalian menjadi manusia bebas yang tidak tahu tanggung jawab. Di sini yang dilepaskan adalah perasaan kemelekatan atau attachment-nya. Karena pada dasarnya kemelekatan adalah sumber dari segala penderitaan. 19. Mulai memahami hakikat Tuhan, kehidupan, dan semesta. Jika dulu kalian bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu, seperti apa rupanya, dan kenapa setiap agama itu saling mengklaim Tuhannya lah yang paling benar, kini semua pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab. Kalian juga mulai memahami bagaimana alam semesta ini bekerja, apa arti sesungguhnya dari kehidupan, apa tujuan kalian diciptakan di dunia ini, bahkan kalian mulai menyadari kemana nanti setelah hidup di bumi ini usai.
kalian mulai sadar akan pergi ke arah mana setelah kalian hidup di dunia ini. Jika Anda sudah sampai di tahap ini, bisa dikatakan Anda telah mendapatkan pencerahan. 20. Semakin humanis. Semakin Anda melakukan meditasi, maka biasanya Anda juga semakin spiritual. Anda tidak lagi mau berdebat tentang akidah dan syariat suatu agama, tapi kini Anda menjadi fokus untuk menjalankan misi hidup sebagai manusia yang sesuai dengan dharma atau jalan hidup masing-masing. Anehnya, Anda justru menjadi semakin humanis dan bijaksana, dan tanpa sadar, sebenarnya Anda telah menjadi manusia sempurna atau manusia terkasih yang sebenarnya menjadi maksud dan tujuan dari ajaran agama itu sendiri. Sesungguhnya setiap agama di dunia ini itu ada untuk membuat manusia menjadi humanis, menjadi manusia yang bijaksana dan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai khalifah atau pengelola atau pemimpin bumi. Tapi hanya sedikit sekali manusia yang bisa sampai ke tahap ini. Para spiritualis pada akhirnya juga akan sampai ke tahap ini dan akhirnya mereka akan kembali ke masyarakat menjalankan fungsinya sebagai manusia sesuai misi jiwanya masing-masing. Nah, memang sih meditasi itu ada banyak sekali macamnya. Jika Anda berfokus pada tujuan-tujuan spiritual, maka meditasi kesadaranlah yang bisa mengantarkan Anda mengalami keajaiban-keajaiban seperti di atas. Dalam tradisi Jawa, meditasi kesadaran ini disebut juga sebagai meditasi suwung, dan caranya itu sangat mudah untuk dilakukan. Jika kalian ingin dibahas lebih lengkap tentang tata cara meditasi suwung atau meditasi kesadaran ini, jangan lupa untuk komen di bawah biar saya buatkan video lanjutannya. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini.